Ada 3 barang yang aku beli dalam beberapa tahun terakhir. Dan kayaknya kalau sekarang aku ngebayangin hidup tanpa 3 barang tersebut, hidupku pasti bakalan jauh lebih susah. Di video kali ini aku mau cerita satu persatu apa aja sih barang-barangnya dan gimana mereka mengubah rutinitas sehari-hariku. Siapa tahu salah satunya juga barang favorit kamu. Yuk kita mulai. Beberapa tahun terakhir ini, aku selalu baca buku pakai pembaca buku elektronik atau e-reader dengan merek Kindle yang selalu aku bawa kemana-mana. Menurut aku pribadi, dan mungkin ini adalah sebuah opini yang kurang populer, tapi membaca buku menggunakan e-reader itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan membaca buku menggunakan buku tradisional yang dicetak pakai kertas. Kenapa? Karena dalam satu benda aja kamu bisa menyimpan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan buku yang kamu mau baca atau yang sudah pernah kamu baca. Ukurannya relatif tipis, kecil, dan muat masuk tas, jadi gampang dibawa kemana-mana. Selain itu, yang paling penting adalah nggak bikin capek kalau baca lama-lama. Tapi fitur juara yang sebenarnya paling aku suka dan paling kepakai adalah kamus. Karena kebanyakan buku yang aku baca adalah buku-buku berbahasa asing, jadi ketika aku menemukan satu kata misalnya yang aku nggak tahu artinya apa, aku nggak perlu terdistraksi untuk mengambil HP dan ngecek apa sih definisinya. Yang aku butuhkan cuma tekan kata yang aku nggak ngerti artinya apa, sekitar 1 detik, kemudian langsung muncul definisinya, cara pelafalannya, dan contoh bagaimana cara menggunakan kata tersebut di konteks kalimat. Menurut aku solusi ini jauh lebih praktis dan nggak perlu takut lagi untuk kehilangan fokus ketika kamu lagi baca sesuatu. Nah, tapi di awal tahun ini aku sempat kepikiran buat sedikit upgrade ke sebuah tablet yang juga menggunakan teknologi yang sama seperti Kindle, yaitu tablet dengan tinta elektronik. Alasannya adalah karena untuk membaca dokumen-dokumen dalam format PDF misalnya, aku adalah orang yang suka banget coret-coret. Jadi rasanya ada yang kurang gitu kalau cuma dibaca aja tapi nggak sambil menggarisbawahi atau menstabilokan, meng-highlight dengan warna-warni yang khusus untuk menandai kalau kalimat tersebut misalnya adalah kalimat yang penting untuk diketahui atau diingat. Sejauh ini aku benar-benar puas sama performanya dan aku pakai tablet ini setiap hari ketika aku belajar, ketika aku baca buku. Ini jadi salah satu solusi yang multifungsi. Walaupun karena ini sebuah tablet ya, jadi ukurannya jauh lebih besar daripada pembaca buku elektronik Kindle yang aku sebutkan sebelumnya. Makanya aku cuma pakai tablet ini ketika aku di rumah. Tapi Kindle tetap aku bawa selagi aku jalan-jalan atau ketika aku pergi traveling. Barang yang kedua adalah sebuah perabot rumah tangga yang bisa dibilang hukumnya wajib dimiliki oleh seluruh warga Indonesia yang tinggal di Indonesia ataupun yang tinggal di luar negeri. Dia adalah rice cooker. Jadi pas aku awal-awal pindah ke luar negeri itu cara memasak nasinya agak sedikit berbeda dari yang biasanya aku makan waktu tinggal di Indonesia. Caranya adalah dengan merebus beras yang sudah dibungkus pakai plastik di dalam air mendidih, di dalam panci berisi air mendidih. Setelah sekitar 20 menit, kamu bisa tiriskan airnya yang ada di bungkus plastik itu dan kemudian kamu bisa sajikan nasi plastik itu ke piring kamu untuk dimakan bersama lauk dan sayuran lainnya. Rasanya ya jelas beda ya sama nasi yang dimasak pakai rice cooker. Tapi apa boleh buat, awal-awal waktu aku pindah memang beli rice cooker itu bukan sebuah prioritas. Tapi lama-kelamaan karena aku sadar kayaknya aku makan nasi hampir setiap hari, jadinya aku putusin buat investasi membeli rice cooker.
Sebelum memutuskan merek rice cooker apa yang mau aku beli pun, aku melakukan sedikit riset. Jadi aku cari tahu kira-kira ada nggak ya rice cooker yang multifungsi, alias nggak cuma bisa dipakai buat masak nasi, tapi juga bisa dipakai untuk masak jenis makanan lainnya. Dan akhirnya pilihan aku jatuh ke sebuah merek dagang asli Korea Selatan. Sejauh ini aku benar-benar puas sama performanya juga, karena selain bisa masak nasi, rice cooker ini bisa digunakan untuk masak sup misalnya, atau masak bubur, bisa juga untuk memasak daging yang membutuhkan waktu berjam-jam supaya teksturnya menjadi lembut. Pokoknya kalau masak pakai perabot ini rasanya nggak pernah gagal deh. Nah, satu lagi perabot rumah tangga yang bikin aku bener-bener nggak nyesel udah beli, yaitu air fryer. Kegunaannya mantep banget karena kita bisa dapat sensasi makanan digoreng tanpa menggunakan minyak sedikit pun. Perabot ini jadi penyelamat banget sih buat orang-orang yang menjalani gaya hidup sehat atau yang lagi diet dan mau mengurangi konsumsi minyak goreng dalam makanannya. Ditambah lagi, alat ini itu multifungsi sama seperti rice cooker. Bisa dipakai untuk memasak ayam, daging, ikan, kentang, sampai ubi. Nah, itu dia tadi 3 barang kesukaan aku yang udah benar-benar mengubah rutinitas keseharianku. Kalau kamu gimana? Share juga dong barang-barang favorit kamu. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat aku belanja selanjutnya. Makasih udah nonton video ini dan sampai jumpa.